Baik, saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya akan coba untuk membawakan 4 pilar kebangsaan, dan saya memilih Pancasila sebagai salah satu dari 4 pilar itu dan ditafsir dalam terang Injil. Empat pilar yang dimaksudkan adalah yang pertama, Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Untuk memahami lebih jauh tentang 4 pilar itu, kita juga harus mengenal siapa yang menjadi pencetus utama 4 pilar kebangsaan itu. Kita tahu bahwa Taufiq Kimas, seorang politisi senior yang saat itu menjabat sebagai Ketua MPR periode 2009 sampai 2014, ia giat dan getol untuk memperkenalkan 4 pilar kebangsaan itu. Taufiq Kimas juga membawa satu suasana baru ketika mengusung 4 pilar itu dalam lembaga tertinggi. Ia memperkenalkan 4 pilar kebangsaan: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 4 pilar kebangsaan ini menjadi sokok guru atau menjadi penopang bagi keberlanjutan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika para pendiri bangsa ini memproklamirkan kemerdekaan, tidak berarti bahwa tantangan lenyap dari muka bumi ini. Tetapi justru dengan kemajuan teknologi saat ini, ada kebebasan setiap individu untuk mencari dan mendalami ideologi-ideologi baru, untuk perlahan mengesampingkan ideologi Pancasila yang lahir dari bumi pertiwi ini. Terhadap ancaman yang terus merongrong ideologi Pancasila ini, memunculkan satu pertanyaan bagi kita. Apa yang salah dari Pancasila? Kelahirannya merupakan hasil perenungan seorang Soekarno. Ia merenung tentang kebinekaan. Soekarno merenung tentang negara kesatuan dan bagaimana melandasi negara Indonesia yang berbineka ini dengan landasan Pancasila sebagai ideologi yang bisa menatang bangsa ini, sekaligus menjadi filosofi hidup bagi anak-anak bangsa. Dalam pemaparan ini, penulis akan memilih Pancasila sebagai salah satu dari 4 pilar kebangsaan dan coba untuk mendalaminya dalam terang kitab suci, terutama tentang bagaimana Allah menurunkan 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai dalam bentuk 2 loh batu. Mengapa Pancasila terus dirongrong? Beberapa gerakan yang dilakukan oleh kelompok radikalis ingin menggantikan landasan negara, yakni Pancasila, dengan ideologi yang diadopsi dari luar Indonesia. Kaum radikalis menginginkan agar ideologi negara Indonesia diganti dengan ideologi khilafah yang merujuk pada beberapa negara di Timur Tengah. Usaha kaum radikalis berbungkus agama mengklaim bahwa negara Indonesia bisa mengalami kemakmuran dan kesejahteraan apabila menganut sistem khilafah itu. Gerakan ini mengancam keberadaan ideologi negara, terutama Pancasila.
Pancasila pada pengalaman masa lampau telah memperlihatkan kesaktiannya ketika ada upaya untuk menggantikannya dengan ideologi komunis. Pada peristiwa gerakan 30 September atau dikenal sebagai G30S PKI, di mana 6 jenderal serta beberapa orang lainnya dibantai oleh sekelompok orang. Gejolak ini pada akhirnya diredam oleh kaum militer Indonesia. Pancasila sebagai satu filosofi hidup dalam berbangsa dan bernegara memiliki fungsi dan peran, bisa memberikan pedoman dan arah hidup, dan juga pegangan sikap, tingkah laku, serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana saya bisa memahami 5 butir Pancasila dalam terang kitab suci, terutama Injil? Ketika membaca dan memahami butir-butir Pancasila dalam terang Injil memiliki keterkaitan yang erat. Apalagi yang disoroti adalah persoalan tentang nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat umum. 5 butir Pancasila ini mengingatkan kita akan 10 perintah Allah yang diturunkan oleh Allah untuk bangsa Israel melalui Musa di Gunung Sinai. Allah menurunkan 2 loh batu yang di dalamnya memuat tentang 10 perintah Allah. Loh batu pertama memuat perintah Allah yang pertama, kedua, dan ketiga. Di dalamnya mengatur tentang hubungan antara Allah dan manusia. Sedangkan pada loh batu yang kedua memuat perintah Allah yang keempat sampai ke-10, yang di dalamnya mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya. Hal ini bisa kita baca di dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 1 sampai 17. Sepuluh perintah Allah ini dimaksudkan dalam versi Katolik yang diterima oleh Musa dalam bentuk 2 loh batu dan bisa dirangkai dalam 10 perintah Allah yang dijalankan oleh umat Katolik. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah ibu bapakmu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istri sesamamu. Dan jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Tujuan Allah menurunkan 10 perintah Allah ini adalah untuk mengatur seluruh kehidupan bangsa Israel atau Bani Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Allah mau supaya hidup mereka menjadi teratur dan tertib. Karena itu mereka harus berpedomankan pada 10 perintah yang telah diturunkannya. Bagaimana implementasi dalam kegiatan penyuluhan? Di setiap kesempatan ketika bertemu dengan kelompok-kelompok dampingan, materi-materi yang digagas tidak hanya berkaitan dengan kitab suci atau Injil, tetapi juga dalam implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan melihat Pancasila sebagai pedoman hidup. Hal ini juga digerakkan oleh Keuskupan Agung Jakarta dalam beberapa tahun terakhir ini mencoba untuk memahami dan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keagamaan Katolik. Pada setiap aksi puasa pembangunan menjelang Paskah, nilai-nilai Pancasila direnungkan dengan bertitik pijak pada teks Injil. Sebagai contoh, tahun 2020
Uskupan Agung Jakarta mencanangkan tahun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pihak gereja terutama Uskupan Agung Jakarta menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila sedang tergerus dan masyarakat Katolik dan juga sekaligus warga Indonesia punya kewajiban untuk mendalami rumusan Pancasila dalam terang Injil. Tema-tema aktual tentang kebangsaan yang digagas oleh Keuskupan Agung Jakarta juga diadopsi menjadi tema dalam memberikan penyuluhan. 100% Katolik dan 100% Indonesia merupakan ungkapan khas yang dilontarkan oleh Monsinyur Sugio Pranoto menjadi inspirasi bagi orang-orang Katolik. Menjadi orang Katolik harus mengikuti tata aturan dalam kehidupan keagamaan, dan ketika sudah berada dalam lingkup masyarakat, maka seorang Katolik harus taat dan mengikuti aturan yang berlaku dalam masyarakat. Menjadi orang Katolik tidak berarti berdoa setiap waktu dan menutup mata terhadap orang-orang sekitarnya. Tetapi menjadi orang Katolik harus mencari keseimbangan hidup doa dan berbuat baik, merupakan buah-buah dari doa, berupa tindakan untuk mengamalkan kebaikan pada orang lain, atau meminjam apa yang dikatakan oleh Santo Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu berbuat baik kepada orang lain merupakan bentuk ekspresi dari iman yang hidup. Terima kasih. Salam dari saya, Pak Valeri Kopong, Penyuluh Agama Katolik, Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.